ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita mau belajar matematika wajib kelas 11 dengan materinya adalah limit. Dengan submaterinya adalah menentukan nilai limit. Hari ini kita mau belajar bagaimana menentukan nilai limit dengan dua cara sekaligus, yaitu yang pertama adalah menggunakan cara substitusi, yang kedua dengan cara pemfaktoran. Kita harus ngerti kapan kita menggunakan cara substitusi, kapan kita menggunakan cara pemfaktoran, karena memiliki perbedaan yang tipis. Oke, hari ini saya akan berikan beberapa contoh soal dan pembahasannya sekaligus. Yuk, kita belajar. Contoh soal yang pertama, kita akan mencari bentuk limit x mendekati a dari fungsi fx dengan a-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi hari ini kita mencari nilai a-nya itu bukan angka 0 dulu, selain angka 0 ya. Yang pertama, soal yang pertama adalah tentukan nilai limit x mendekati 2 dari fungsinya adalah 3x kuadrat minus 4. Caranya bagaimana? Step pertama, kita gunakan dulu cara substitusi, artinya diganti. Maksudnya apa? X-nya ini nanti silahkan diganti dengan angka 2, tinggal diganti dimasukkan saja. Sekarang kita lihat ya, kira-kira nilainya berapa. Berarti dia begini, menjadi 3 kali 2 pangkat 2 dikurangi 4. Sekarang kita lihat, berarti menjadi berapa nih? 3 kali 4 dikurangi 4. 3 kali 4 sama dengan berapa? 12. 12 kurangi 4 berapa? Ternyata hasilnya adalah 8. Nah, ini adalah contoh soal yang pertama. Berarti nilai dari limit ini adalah 8. Ini jawabannya. Sekarang kita coba contoh yang kedua. Limit x mendekati 1 dari 2x plus 1 dibagi x kuadrat plus 3x minus 1. Nah, caranya adalah kita masukkan dulu, disubstitusikan. Artinya x-nya ini semua nanti diganti dengan angka 1. Kita ganti ya. Berarti dia menjadi 2 kali 1 ditambah 1 per 1 pangkat 2 ditambah 3 kali 1 dikurangi 4. Sekarang kita hitung berapa nilainya nih? 2 tambah 1 berarti menjadi 3 per ini 1 tambah 3 4 kurangi 4, hasilnya adalah 0. Nah, sekarang 3 dibagi 0 berapa? Di dalam limit 3 dibagi 0 adalah tak berhingga, bukan tidak terdefinisi. Jadi kalau konteksnya limit, maka hasilnya ini adalah tidak berhingga. Apakah boleh? Boleh. Kemarin ketika kita belajar di video yang pertama tentang limit, nilai tak berhingga dalam suatu limit itu diperbolehkan. Baik, sekarang kita coba contoh soal yang ketiga ya. Tentukan limit dari x mendekati 3 dari x kuadrat min 2x min 3 dibagi x kuadrat min 4x plus 3. Nah, step yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita masukkan dulu, kita substitusikan angka 3 ke dalam setiap x di sini. Nah, sekarang kita masukkan, kalau x-nya angka 3 berarti dia menjadi berapa nih? 3 pangkat 2 dikurangi 2 kali 3 dikurangi 3 dibagi 3 pangkat 2 kurangi 4 kali 3 ditambah 3. Sekarang kita hitung dulu berapa nilainya ini. Berarti sama dengan berapa nih? 3 pangkat 2 berarti 9. 9 dikurangi ini 6 dikurangi 3 dibagi 9, ini dikurangi 12 ditambah 3. 9 kurangi 6 kurangi 3. Oh, ternyata hasilnya adalah sama dengan 0. Kemudian 9 kurang 12 sama 3 berapa nilainya? Ternyata 0. Nah, sekarang kita ketemu nih hasilnya adalah 0 per 0. Di dalam limit aljabar kita harus menghindari nilai 0 per 0. Kenapa? Karena 0 per 0 itu hasilnya adalah tidak tentu. Karena nggak tentu kita nggak ngerti jawabannya. Nah, kalau menggunakan cara substitusi tidak berhasil, nah sekarang kita menggunakan cara pemfaktoran. Bagaimana caranya? Sekarang bagian atas sama yang bawah ini silakan difaktorkan dulu. Kita menggunakan cara pemfaktoran ya. Cara pemfaktoran. Berarti ini limit x mendekati 3. Faktornya ini berapa? Ternyata dia adalah x min 3 kali x plus 1 bagi
faktornya ini berapa nih? Berarti X min 3 sama X min 1. Setelah ketemu seperti ini, kita lihat apakah ada yang sama. Kalau sama silakan dicoret-coret. Siapa dia? Ternyata X min 3 sama X min 3. Dicoret-coret. Tinggal siapa? Tinggal X plus 1 sama X min 1. Sehingga kita bisa tulis nih, limit X mendekati 3 dari siapa? X plus 1 sama X min 1. X yang ini diganti siapa? Angka 3. Berarti dia berubah menjadi 3 ditambah 1 dibagi 3 dikurangi 1. Berapa hasilnya nih? 3 tambah 1 4, 3 kurangi 1 2. Berarti 4 dibagi 2 berapa? Sama dengan 2. Sekarang kita coba ke contoh soal yang keempat ya. Limit X mendekati 9 dari akar X min 3 dibagi X min 9. Cara pertama selalu harus dimasukkan dulu atau disubstitusikan. Masukkan X-nya pertama adalah angka 9. Berarti kita hitung menjadi akar 9 dikurangi 3 dikurangi dibagi 9 min 9. Akar 9 berapa? 3. 3 kurangi 3 dibagi 9 kurangi 9. Berapa hasilnya? 0 per 0. Nah, kalau ketemu 0 per 0 lagi, kita hindari karena dia nilainya adalah tidak tentu. Karena tidak tentu, maka sekarang kita gunakan cara pemfaktoran. Cara pemfaktorannya bagaimana? Kita faktorkan dulu yang bagian atas atau yang bawah. Tidak harus kedua-duanya. Kalau soal seperti ini, maka yang diam yang atas, yang bawah yang difaktorkan. Faktornya bagaimana? Menjadi limit X mendekati 9 dari akar X min 3, yang bawah pemfaktornya adalah akar X min 3 kali akar X plus 3. Sekarang kita lihat, ada yang sama nggak ternyata? Oh, ada yang sama. Kita bisa coret-coret. Kita coret. Ingat, kalau yang atas coret ini habis, artinya bernilai 1. Berarti tinggal limit X mendekati 9 dari siapa? 1 per akar X ditambah 3. Nanti X-nya diganti angka 9. Berarti dia menjadi 1 per akar 9 ditambah 3. Akar 9 berapa? 3. 1 per 3 tambah 3 sama dengan 1 per 6. Baik, sekarang kita belajar model soal yang lain dengan bentuk limitnya yang berbeda. Sekarang kita mau belajar bentuk limitnya X mendekati 0 dari fungsi X. Jadi nanti semua soal-soalnya X-nya akan selalu mendekati 0. Saya berikan contoh soalnya ya. Soal yang pertama adalah tentukan nilai limit dari limit X mendekati 0 3X tambah 2 dibagi X min 1. Ingat, kalau ketemu soal limit, cara pertama adalah dimasukkan atau diganti atau disubstitusikan dulu. Kita ganti X-nya yang atas dan bawah dengan angka apa? 0. Kita ganti ya. Berarti dia menjadi 3 kali 0 ditambah 2 dibagi 0 dikurangi 1. 3 kali 0, 0 tambah 2 berarti 2 dibagi 0 dikurangi 1 min 1. 2 bagi min 1 sama dengan min 2. Nah, ini contoh soal yang pertama. Sekarang contoh soal yang kedua. Limit X mendekati 0 dari 3X pangkat 2 kurangi X tambah 3 dibagi 5X plus 1. Sekali lagi, masukkan dulu angka 0-nya, disubstitusikan ke sini. Berarti dia menjadi X3 kali 0 pangkat 2 kurangi 0 tambah 3 dibagi 5 kali 0 tambah 1. 3 kali 0 pangkat 2 0 dikurangi 0 0 tambah 3 berarti ini 3 dibagi 5 kali 0 0 tambah 1 1. 3 bagi 1 berapa? 3. Baik, sekarang kita coba contoh variasi soal yang lainnya ya. Soal yang ketiga, limit X mendekati 0 dari X pangkat 2 min 2X dibagi 3X kuadrat tambah 4X. Step pertama selalu dimasukkan dulu, diganti dulu angka 0-nya masuk ke sini semua ya. Sekarang kita ganti dulu X-nya menjadi 0. Berarti dia sama dengan 0 pangkat 2 dikurangi 2 kali 0 per
3 kali 0 pangkat 2 ditambah 4 kali 0. 0 kuadrat 0. 2 kali 0, 0. 0 kurangi 0, hasilnya 0. Dibagi 3 kali 0 pangkat 2, 0. Tambah 4 kali 0, 0 juga. 0 per 0. Ingat, kita harus menghindari nilai 0 per 0. Kenapa? Karena hasilnya adalah tidak tentu. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, maka kita harus menggunakan cara pemfaktoran. Bagaimana caranya? Kita faktorkan bisa nggak? Atau ada nggak yang bisa dikeluarkan dari model soal seperti ini? Ternyata bisa. Siapa itu? Nilai X-nya. Berarti ini kita menggunakan cara pemfaktoran ya. Cara pemfaktoran. Kita keluarkan X-nya yang atas dan bawah supaya nanti kita bisa saling coret-coret. Bagaimana caranya? Ini X dikeluarkan, berarti yang ini tinggal siapa? Tinggal X min 2. Sedangkan di bawah, kalau X-nya dikeluarkan, berarti dia jadi apa? 3X ditambah 4. Ada yang sama enggak? Ada. X sama X boleh dicoret-coret. Nah, berarti nanti limitnya tinggal apa? Tinggal X mendekati 0 dari X min 2 dibagi 3X tambah 4. Nanti X-nya yang ini sama ini silakan diganti dengan angka 0. Nilainya menjadi berapa nanti? Menjadi 0 dikurangi 2 dibagi 3 kali 0 ditambah 4. 0 bagi 2, 0 dikurangi 2 berapa? Min 2 dibagi 3 kali 0, 0 tambah 4 berarti 4. Min 2 bagi 4 atau siapa nih? Negatif setengah. Sekarang kita coba untuk soal yang keempat, limit X mendekati 0 dari X kuadrat tambah 10X dibagi X pangkat 3 min 2X kuadrat tambah 2X. Step pertama selalu kita ganti, kita substitusikan dulu nilai X-nya ini ke dalam nilai-nilai di sini. Berarti dia menjadi 0 pangkat 2 ditambah 10 kali 0 dibagi 0 pangkat 3 dikurangi 2 kali 0 pangkat 2 ditambah 2 kali 0. 0 pangkat 2 0. 10 kali 0 0 berarti hasilnya adalah 0 dibagi 0 pangkat 3 0. 0 pangkat 2 kali 2 0 juga, tambah 2 kali 0 0 juga, 0 per 0. Nah, sekali lagi, kalau ketemu hasilnya 0 per 0 maka itu tidak tentu. Sekarang kita gunakan step yang kedua dengan cara apa? Pemfaktoran. Nah, sekarang kita gunakan cara pemfaktoran. Sekarang kita lihat apakah ada yang bisa dikeluarkan. Ternyata ada. Siapa dia? X-nya. Yang atas dan bawah bisa dikeluarkan semua. Ini X berarti dikeluarkan, tinggal siapa nih? Tinggal X ditambah 10. Kalau yang bawah, kalau X-nya dikeluarkan berarti ini menjadi siapa? Menjadi X pangkat 2 min 2X ditambah 2. Ada yang sama enggak? X sama X boleh dicoret. Nah, tinggal seperti ini. Setelah itu kita masukkan nanti limit X mendekati 0 dari siapa? X tambah 10 dibagi X kuadrat min 2X plus 2. Silahkan diganti X-nya ini semua dengan angka 0. Berarti dia menjadi 0 ditambah 10 dibagi 0 pangkat 2 dikurangi 2 kali 0 ditambah 2. Berapa hasilnya nih? 10 dibagi 2 sama dengan 5. Demikian pemaparan materi dan contoh-contoh soal bagaimana kita bisa menentukan nilai suatu limit. Ternyata bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara substitusi. Kita ganti X-nya, kalau dia menghasilkan suatu nilai, maka itu jawabannya. Tetapi ketika kita masukkan dan hasilnya adalah 0 per 0, maka dia akan menghasilkan nilai tidak tentu. Karena itu kita menggunakan step yang kedua, yaitu pemfaktoran. Ketika kita menggunakan pemfaktoran, maka akan ketemu dengan suatu nilai. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe YouTube-nya, dan sharekan ke seluruh anak di Indonesia supaya mereka juga belajar dan mengerti matematika itu menyenangkan, tidak susah, tidak rumit. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.